Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tatwir Manahij, yaitu saya akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu apa itu hidden kurikulum, yang kedua bagaimana landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah bagaimana prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Apa itu hidden kurikulum? Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang tidak direncanakan, yaitu aktivitas dan pengalaman anak di sekolah yang direncanakan menjadi kurikulum. Kurikulum sebenarnya mencakup pengalaman yang direncanakan dan juga yang tidak direncanakan, yang disebut hidden kurikulum. Istilah hidden kurikulum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya Life in Classrooms. Dalam bukunya tersebut, Jackson secara kritis mencari jawaban kekuatan utama apa yang terdapat dalam sekolah sehingga bisa membentuk habitus, budaya seperti kepercayaan, sikap, dan pandangan murid. Konsep hidden kurikulum menurut Jackson dapat mempersiapkan murid dalam kehidupan yang dianggap membosankan dalam masyarakat industri. Dalam buku itu, Jackson juga menjelaskan bagaimana murid-murid merasakan tentang dunia sekolah, bagaimana guru merasakan perilaku muridnya. Jadi, hidden kurikulum itu adalah nilai-nilai atau norma-norma dalam sekolah yang tidak tertulis. Jadi, nilai-nilai tersebut terbentuk kepada murid secara otomatis. Contoh hidden kurikulum di Pondok Pesantren Murotalul Quran Nurul Huda Singaparna, yang mana di sana santri lelaki bisa salim, bisa silaturahmi dengan istri para kiai. Yang pasti banyak yang berpendapat bagaimana dengan hukum muhrimnya, tetapi di sana telah membudayakannya dari dahulu bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk takdim kepada guru atau salah satu hormat kepada guru. Yang kedua, bagaimana landasan-landasan pengembangan kurikulum? Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua adalah landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Dan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa saja itu? Yang pertama adalah kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencari kemampuan terbaiknya. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, yaitu memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan atas keragaman tersebut. Berikutnya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Itulah penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang dari awal sampai akhir telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu hidden kurikulum, yang kedua bagaimana landasan-landasan perkembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah bagaimana prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.